Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 74 sampai dengan 82. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik kelas 6 ya, bila berarti pilih ini, klik biru-birunya atau klik linknya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya ya. Ini dibuat berurutan dari halaman awal hingga halaman akhir. Jadi adik-adik bisa cari saja di sini subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa yang mau adik-adik cari. Ya. Nah, kita mulai ya. Ini ada Udin, katanya, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat positif? Apa yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Ya, nah ini ada teks bacaan, judulnya globalisasi, bermanfaat atau tidak. Nah, ini bisa adik-adik baca dahulu bacaannya, di pause dulu videonya atau bisa baca dari buku adik-adik ya. Kemudian halaman berikutnya, sampai sini ya. Kalau sudah dibaca, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Nah, kita lihat di bacaannya. Nah, untuk dampak positif adalah mudah menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri juga, lalu mudah memasarkan produk lokal ke mancanegara. Ya, ini ada di teks bacaannya. Ya, kemudian berikutnya apa saja dampak negatif dari globalisasi? Yaitu budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah sehingga dapat melunturkan budaya bangsa sendiri atau budaya kita sendiri. Lalu mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Mudah mengetahui bahkan mencontoh budaya dari luar negeri yang sebenarnya tidak cocok dengan budaya bangsa. Ya. Kemudian mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yaitu memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Nah, kemudian gambarlah secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Nah, ini Karina buatnya perilaku sehat menyikapi dampak globalisasi ya. Nih, ya membiasakan membaca informasi nilai gizi untuk produk-produk yang ada dari luar, kemudian mencintai makanan lokal, ya. Kemudian nah seperti ini contohnya saja ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa membuat yang lain. Lalu berikutnya memegang teguh nilai luhur bangsa itulah yang harus kita lakukan di era globalisasi ini ya. Kemudian globalisasi membawa manfaat sehingga kita bisa mengenal mainan dari negara lain seperti Rubik. Masih ingat nggak adik-adik permainan Rubik? Ini adalah mainan dari gabungan kubus-kubus ya. Jika ada dua Rubik digabungkan, bisakah kamu menemukan volumenya? Sekarang kamu akan melakukan eksplorasi menemukan volume gabungan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan adalah dua buah bangun kubus berukuran sama dan balok dengan ukuran seperti gambar ini. Dan juga satu kantong pasir. Jadi ada bangun satu, ukurannya sama ya, bangun dua, lalu bangun tiganya balok ukurannya seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat, masukkan pasir ke dalam bangun satu hingga penuh, lalu masukkan pasir ke dalam bangun dua hingga penuh, pindahkan pasir dari bangun satu ke bangun dua. Ya, dan bangun 2 ke dalam bangun 3 ya. Jadi pasir yang ada di sini dan di sini dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian apakah semua pasir dari bangun 1 dan bangun 2 dapat mengisi ruang di bangun 3? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk? Jelaskan. Ya, jawabannya yaitu ya, semua pasir masuk ke bangun 3 tanpa ada sisa karena jumlah volume bangun 1 dengan bangun 2 sama dengan volume bangun 3.
Lalu lakukan sebaliknya, pindahkan pasir dari bangun 3 ke bangun 1 dan 2, jadi dibagi ya. Kemudian, apakah semua pasir dari bangun 3 dapat mengisi ruang di dalam bangun 1 dan 2? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 1 dan 2? Jelaskan. Ya, semua pasir masuk ya ke dalam bangun 1 dan 2 tanpa ada sisa. Karena volume bangun 3 sama dengan jumlah volume bangun 1 dan bangun 2. Nah, ini tadi jawabannya ini. Nah, kemudian sekarang yang ini ya. Berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan tadi, bagaimana hubungan antara volume 1, 2, dan 3? Bangun 1, bangun 1, ya, sama dengan bangun 2. Ya, besarnya sama ya volumenya. Dan juga dia sama dengan setengah dari bangun 3. Ya. Lalu kalau bangun 3. Bangun 3 sama dengan 2 kali bangun 1, ya, atau sama dengan 2 kali bangun 2, atau bangun 1 ditambah bangun 2, ya. Kemudian mari kita buktikan hubungan volume antara bangun 1, bangun 2, dan bangun 3 dengan menghitung. Sekarang kita hitung volume bangun 1, ya. V sama dengan R pangkat 3. Tadi 6 ya, 6 pangkat 3, yaitu 216 cm kubik. Bangun 2 sama ya, karena 6 juga. R pangkat 3, 6 pangkat 3, jadi 216 juga. Kemudian volume bangun 3, ya. V sama dengan P kali L kali T. T-nya tinggi. P-nya tadi 12 ya, kali L-nya 6, kali T-nya 6. Nah, ini sama dengan 432 cm. Ya. Nah, ini kalau kita tambahkan adik-adik, ya, apa hubungan volume ketiga bangun tersebut? Ya, jadi volume 1 sama dengan volume 2, ya. Sama dengan setengah dari volume 3, ya kan? Kemudian volume 3 adalah volume 1 ditambah volume 2 atau 2 kali volume 1 atau 2 kali volume 2, ya. Nah, berdasarkan kegiatan tadi bisa disimpulkan bahwa volume bangun gabungan merupakan jumlah dari volume bangun-bangun pembentuknya. Sekarang coba tunjukkan cara menemukan volume bangun ruang gabungan dengan cara yang berbeda. Berpikir dengan kreatif ya. Nah, yang ini yang pertama caranya adalah bisa kita cara 1. Ya, yaitu mencari volume masing bangun ruang. Ya, contohnya bangun 1 sama dengan berapa? Ya. Bangun 2 sama dengan berapa? Lalu V12 sama dengan V1 ditambah 2, V2 ya. Atau bisa juga langsung dengan cara 2. Yaitu langsung digabung rumusnya ya. Seperti ini. V1 dan 2 sama dengan V1 ditambah V2. Lalu V1 R-nya berapa? Ya. Lalu V2 R-nya berapa? Ya, baru nanti sama dengan berapa. Itu langsung ada hasil gabungannya. Ya.
Kemudian berikutnya, globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Samad ya di cerita pembelajaran kedua. Ternyata hal yang dilakukan oleh Mang Samad juga memberikan manfaat untuk warga di sekitarnya. Sekarang kita cari tahu lebih lanjut. Nah, masih ingat nggak adik-adik dengan cerita Mang Samad di pembelajaran 2? Tentu ingat ya. Sekarang kita diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Yaitu kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya ya. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Kemudian mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena hasil usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga ya dengan bekerja di tempatnya. Kemudian apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Ya mengharumkan nama Indonesia karena tadi sempat dijual ke luar negeri dari pameran yang dilakukan di Jakarta ya, dan ikut memajukan perekonomian bangsa. Kemudian mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Karena pertama ya dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat dan juga dengan kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga menyumbang pemasukan devisa negara. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produknya asli Indonesia ya, dibuat sendiri ya, atau dengan tangan-tangan kita warga Indonesia yang mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal ya, karena biasanya di suatu produk tuh ada tulisannya ya, buatan Indonesia atau made in Indonesia. Lalu yang keenam, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Yaitu memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih, ya, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan adik-adik? Sikap apa yang sudah kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita buat di sebelah kanan ya. Karina buatkan 4 karena ini ada 4. Yang pertama kerja keras. Belajar kalau adik-adik ya, pastinya belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Tidak gampang puas dan selalu berinovasi. Ya, yaitu dengan meski sudah berprestasi tetap rajin belajar, tidak puas dengan hasil yang sudah dicapai. Pandai memanfaatkan peluang, misalnya mengikuti lomba yang diadakan sekolah ataupun di luar sekolah. Memberi manfaat untuk orang sekitar yaitu dengan membantu teman yang kesusahan, ya. Di bagian renungan, apa yang sudah kamu pelajari? Tadi kita mempelajari volume bangun ruang gabungan ya. Kemudian juga sikap-sikap dari Mang siapa tadi ya namanya adik-adik? Mang Samad ya, dari Mang Samad. Lalu apa ada sikap yang sudah kamu lakukan? Nah, ini disesuaikan dengan jawaban adik-adik. Lalu pengaruh positif yang adik-adik rasakan juga disesuaikan, yang negatif juga disesuaikan ya. Lalu kerjasama dengan orang tua nanti disampaikan tentang pengaruhnya kepada orang tua ya, minta pendapatnya. Supaya adik-adik tidak terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.